Oh, ibu-ibu juga. Kalau rakaat pertama pakai surat Al-Ikhlas, rakaat keduanya pakai apa, Bu? Biasanya Al-Ikhlas itu dari rakaat kedua. Inna a'toina, surat Al-Kautsar. Alhamdulillah, Allah memberi kepada kita surat panjang dan juga surat yang pendek. Tapi jangan lupa, intinya antara yang panjang dan pendek sama, yaitu apa? Petunjuk Allah bagi kita. Alhamdulillah. Nah, ketika saya mempelajari surat Al-Ikhlas di malam harinya, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Persis pagi harinya saya mendapatkan kuliah teologi, yang mana dosen saya mengajarkan Tuhan itu satu tapi pribadinya tiga, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Satu Tuhan dalam tiga, tiga Tuhan di dalam satu. Pagi harinya saya mendapatkan demikian, malamnya ada kekuatan yang mendorong saya untuk ngaji kembali surat Al-Ikhlas. Allahu Ahad, yang menurut saya ini yang benar. Maka kemudian hari-hari berikutnya saya dialogkan lagi terus. Mohon maaf, ini saya singkat karena ini hanya prolog. Kalau saya tuturkan pengalaman rohani ini syarat dengan perbandingan agama, dan mohon maaf waktunya minimal 1,5 jam. Topik kita hari ini ada yang harus kita dahulukan. Nah, sampai pada klimaksnya saya bertanya kepada seorang dosen sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, ternyata Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu baru menjabat sebagai seorang Tuhan, diberi jabatan Tuhan. Peristiwa itu terjadi tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang kaisar Romawi namanya Konstantin. Dan pelantikannya terjadi di sebuah kota yang namanya Nizea. Maka disebut konsili. Konsili ini dalam bahasa Latin Romawi artinya adalah konferensi, atau bahasa lain muktamar. Jadi muktamar, tapi bukan untuk memilih ketua partai atau memilih ketua ormas, tapi untuk melantik Tuhan. Maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini adalah saat pertama kalinya Nabi Isa alaihissalam mereka sebut dengan istilah Tuhan. Terus saya tanyakan pada dosen saya, apa benar sejarahnya seperti itu? Dia bilang benar. Dia tanya kenapa? Maka saya jawab, kalau demikian kesimpulan saya, Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dipertuhankan oleh manusia. Dan penuhanan ini tidak sah. Sayangnya ibu-ibu, 95% umat Kristen tidak mengerti sejarah gereja mereka sampai hari ini. Sampai hari ini orang Kristen nggak ngerti. Malah mereka pikir, mohon maaf, mungkin diambilkan ibu, saya diberitahu aja bahwa saya masih ceramah di bagian belakang ibu. Ya, ibu tolong beritahu kalau saya masih ceramah, mungkin 2 jam lagi begitu. Maaf, saya sedang ceramah, tolong hubungi 2 jam lagi, terima kasih. Nah, sayangnya sampai hari ini 95% umat Israel nggak ngerti sejarah gereja mereka. Pikir mereka Yesus itu sejak lahir namanya Yesus. Ya bukan. Pikir mereka Yesus itu sejak dulu adalah nama Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Salah. Nah, kenapa kristenisasi dan pemurtadan di tanah air kita sekarang marak sekali? Ibu pernah baca kan di Sabili, kemudian di Republika, bagaimana umat kita
termasuk yang dari Gorontalo disekap, dikristenkan, bagaimana ustadz-ustadz di Padang 40 orang katanya sudah menjadi penginjil dan sebagainya. Nah, kalau kita kemudian mempertanyakan mengapa sampai hal itu terjadi dan di Indonesia ini marak dengan pemurtadan dan kristenisasi, maka jawabannya orang Kristen nggak ngerti sejarah gereja, sehingga mereka pun banyak yang ngotot, tong kosong nyaring bunyinya. Sedangkan sayangnya kita umat Islam juga nggak ngerti tentang sejarah itu, sehingga kita tidak bisa menolak ajakan mereka, tidak bisa mengkonter mereka, sehingga pemurtatan ini berjalan marak. Ibaratnya orang buta memimpin orang buta. Jadi mereka nggak ngerti, kitanya nggak ngerti, akhirnya karena sama-sama nggak ngertinya, banyak yang kemudian terperosok dalam suatu lembah yang kelam. Nah, ibu dan bapak yang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sedikit prolog dari saya. Sehingga dengan pengalaman hidup itulah saya menjadi sangat paham bagaimana visi misi Kristen dan bagaimana strategi mereka. Apalagi ditambah dengan pengalaman ketika saya masih remaja dulu, saya masuk organisasi di gereja yang namanya Legio Maria. Legio ini dari kata legion, itu sebelum saya masuk biara. Legio Maria, legio dari kata legion adalah tentara atau serdadu Maria. Visi dan misinya adalah untuk mencari domba tersesat. Dan siapa yang disebut domba tersesat? Domba tersesat itu bukan kambing-kambing yang dipotong saat kita Idul Adha, tapi domba tersesat di sini maksudnya siapapun orangnya yang belum jadi Kristen. Jadi maaf, ya Bu, betul, termasuk diri saya dan ibu-ibu seluruhnya ini termasuk domba tersesat. Dan inilah yang dijadikan sebagai target untuk dikristenkan. Nah, itulah ibu-ibu yang harus kita pahami. Jadi visi misi Legio Maria mencari domba tersesat. Kurang lebih 5-6 bulan yang lalu, saya terkejut di berbagai media di ibu kota disampaikan berita Gus Dur di Manado menjadi anggota kehormatan Legium Christum. Pada waktu itu, insya Allah dari ibu-ibu tidak banyak yang berkomentar karena nggak ngerti. Tapi sekarang sudah tahu apa itu Legium Christum, ya barulah ada komentar. Jadi Legium Christum berarti menjadi serdadunya Yesus Kristus. Nah, itu yang terjadi. Itu sebagai selingan saja. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita ini memandang bahwa peristiwa banjir yang melanda Jakarta kemarin adalah peristiwa yang mensengsarakan, sesungguhnya saat ini telah ada bahaya yang 10 kali lebih besar daripada banjir, dan bahaya itu sudah berada tanda kutip di depan pintu rumah kita, dan kita masih dalam keadaan tertidur lelap. Bahaya apa yang saya gambarkan seperti itu? Bahaya ini berawal dari sebuah disertasi yang disampaikan oleh seorang